أذان في الساعة 7 تماما ولا 5 زيادة؟ 7 و5 7 و8. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahalla lana az-zawaja wan nikah wa harrama al-bigha'a was-sifah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala an ja'ala lana al-'afaf masdar al-fawzi wal falah. Idzal 'afafu li muslim mana'atun wasilah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan nattaqi biha syirkul khafi wal kufral bawah, syahadatan nudawi biha an anfusina al amrad wal jarrah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammad ibnu Abdillah ta'attara al kauna bisiratihi wafah, fakana al-iqtida'u bihi mashuban bin najah. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Rabbul Izzati wal Jalal. Pada malam hari ini kita kembali diberikan kenikmatan demi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kenikmatan untuk bisa melaksanakan salatul maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima setiap amal ibadah yang kita lakukan. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas al-hasanatul mahiyat, yaitu amalan-amalan soleh yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Tidak dipungkiri bahwasanya semua dari kita adalah hamba-hamba yang memiliki banyak dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, Allah menyatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat salah kepadaku, kalian berbuat dosa kepadaku, kalian melanggar syariat-syariat yang telah aku tetapkan untuk kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Akan tetapi aku mengampuni seluruh dosa-dosa yang engkau lakukan. Fastaghfiruni aghfir lakum. Allah Azza wa Jalla mengatakan, maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan ampuni kalian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita semua menyadari bahwasanya kita adalah makhluk yang pendosa. Kita adalah makhluk yang mudah sekali untuk melakukan dosa. Hal ini dipertegas oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu khata. Kalau khati itu berbuat salah. Tapi di sini menggunakan lafaz mubalaghah, artinya terus menerus kita berbuat salah, terus menerus kita berbuat dosa, sehingga dijelaskan oleh para ulama bahwasanya manusia ini adalah termasuk makhluk yang diciptakan memiliki potensi, makhluk yang diciptakan di samping kita punya syahwat, kita punya rezeki, termasuk di dalam penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala seakan memberikan potensi untuk diri kita itu gampang sekali berbuat dosa. Mudah untuk kita melakukan kesalahan, melakukan khilaf, melakukan pelanggaran, sebagaimana yang dipertegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ummahat yang dimuliakan oleh Allah di zaman ini, di zaman yang penuh dengan fitnah, di zaman atau di era orang yang sangat mudah sekali untuk berbuat dosa. Belum lagi ditambah fasilitas-fasilitas untuk berbuat dosa itu sangat mudah. Fasilitas-fasilitas untuk memudahkan kita, semakin kita bisa berbuat dosa itu sangat tersebar di mana-mana. Dengan media sosial, di media sosial kita gampang sekali berbuat dosa. Dengan gadget kita,
dengan media-media yang kita miliki, itu adalah merupakan sarana-sarana yang tidak jarang kita melakukan dosa dengan itu semua. Oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, belum lagi ditambah perbuatan dosa yang kita kadangkala lakukan di dalam pekerjaan kita, mungkin di dalam nafkah yang kita cari. Belum lagi kalau seandainya nafkah itu belum 100% halal, ada yang 50% halal, ada yang 50% haram. Ada nafkah yang kita cari 30% haram, 70% halal. Belum lagi tercampuri dengan transaksi-transaksi yang tidak syariah, tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kita melakukan kesalahan, melakukan dosa di dalam tempat pekerjaan kita. Belum lagi kalau kita berbicara tentang kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai santri, kewajiban kita sebagai seorang ayah. Sudahkah kita menunaikan setiap kewajiban kita? Sudahkah kita menunaikan hak-hak yang harus kita tunaikan untuk istri-istri kita? Sudahkah kita tunaikan hak untuk anak-anak kita? Maka tentunya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita adalah hamba yang sangat berpotensi untuk melakukan dosa. Oleh karenanya pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini, tentunya kita tidak ingin kita diwafatkan dalam kondisi banyak dosa yang kita pikul. Kita tidak ingin kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita memikul beban dengan dosa yang begitu banyak. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membuka lembaran tinta emas yang ditorehkan oleh para ulama, bagaimana kiat agar kita bisa menghapus dosa dan kesalahan yang kita miliki. Di antara yang disebutkan itu diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa, beliau menyebutkan paling tidak di sana, kalau tidak salah nanti bisa dicek, ada 10 kiat agar seorang itu bisa menghapus dosa-dosanya, membersihkan dosa-dosa yang dia miliki. Di antara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ketika dia ingin menghapus kesalahannya, menghapus dosa-dosanya, di antaranya dia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ketika kita berbuat salah kepada Sang Pencipta, maka pantas untuk kita meminta taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan juga di antara cara agar kita menghapus dosa kita itu yaitu dengan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar ini jamaah bukan cuman kita meminta untuk agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, tapi istighfar di sini juga termasuk kita meminta agar Allah menutup dosa dan aib yang kita miliki. Karena disebutkan dalam hadis, ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, kita tutup dosa kita. Ini dalil bahwasanya ketika seorang berbuat dosa, jangan sampai dia menceritakan kepada saudaranya, jangan sampai dia mengumbar dosa yang telah Allah tutup. Karena di antara hikmahnya adalah ketika kita berbuat dosa, ketika kita tutup dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah bisa jadi memaafkan dosa kita karena disebabkan kita telah menutup dosa-dosa kita. Maka bertaubat dengan istighfar ini adalah dua hal yang berbeda. Kemudian yang ketiga, di antaranya kita bisa mendapatkan penghapusan dosa itu dari syafaat. Karena syafaat-syafaat yang kita dapatkan dari saudara kita, termasuk syafaat malaikat, termasuk syafaat orang-orang soleh, itu tentunya akan menghapus kesalahan kita. Kemudian juga termasuk di antara agar dosa kita dihapus adalah di antaranya dengan doa kaum muslimin kepada seseorang. Doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim untuk saudaranya. Barangkali mungkin saudaranya telah meninggal, kemudian ada dari kaum muslimin mendoakan dia, ada dari saudara-saudaranya mendoakan orang tersebut, khusus untuk orang tersebut, maka orang tersebut besar kemungkinan akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga diantaranya yaitu dengan dhammah, himpitan kubur yang akan dirasakan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sebuah hadis disebutkan laqad dhamma dhammatan thumma furrija. Setiap dari kita akan merasakan yang namanya himpitan kubur. Itu kuburan ketika kita masuk di dalamnya, di awal kali kita dimasukkan, maka di sana disebutkan dalam riwayat
bahwasanya Sa'ad bin Mu'adz saja, kalau seandainya ada di antara sahabat yang tidak merasakan himpitan kubur, Sa'ad bin Mu'adz, karena memang kematiannya itu menggetarkan arsy. Tapi Sa'ad bin Mu'adz termasuk di antara sahabat yang merasakan himpitan kubur. Itu juga di antara sebab yang bisa menghapus dosa seorang hamba. Kemudian juga termasuk di antara yang bisa menghapus dosa kita adalah sakaratil maut, yaitu bagaimana prosesi ketika seorang berada, nafasnya ketika akan ditarik oleh para malaikat. Nafas yang akan ditarik dalam kondisi sakaratil maut itu akan mampu menghapus dosa-dosa seorang hamba. Termasuk juga di antara yang bisa menghapus kesalahan kita adalah sakit, jamaah. Mungkin kita yang merasakan sakit, ini termasuk penggugur dosa. Makanya kita tidak boleh mencela penyakit humma, penyakit panas, demam. Itu akan membersihkan kesalahan hamba, sebagaimana besi berkarat itu akan dibersihkan oleh cuka sehingga bersih. Nah, mayusibul muslim min nasabin wala wasabin. Pada pertemuan terakhir kita telah bahas yang menimpa dari kesedihan, gundah gulana sampai duri yang tertusuk, illa kaffarallahu biha khatayah, kecuali Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian termasuk juga yang bisa menghapus dosa kita adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita punya salah, kita punya dosa, yang memang berhak menghapus kesalahan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah ketika seorang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk juga yang bisa menghapus kesalahan kita, dosa-dosa kita, al-hasanatul mahiyat, yaitu amal-amal soleh, amal-amal ketaatan, kebajikan yang kita lakukan, itulah yang akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, maka tegakkanlah salat tarafayin nahar, dari mulai ujung siang atau dari mulai ujung terbitnya matahari pada waktu subuh, pada waktu siang hari, pada waktu sore hari, wa zulafan minal lail, dan tegakkan salat di waktu malam hari, yaitu salat maghrib dan isya. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan, innal hasanat yudhhibnas sayyi'at, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan mengikis, akan menghapus, akan meleburkan dosa-dosa yang kita miliki. Sehingga perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang hamba itu secara tidak langsung akan menghapus kesalahan-kesalahan yang kita miliki. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ayat ini turun, di antara asbab nuzulnya adalah suatu ketika diceritakan ada seorang pemuda yang ketika itu pemuda ini melakukan sebuah dosa, sebuah kesalahan, yang kesalahan itu adalah beliau mencium seorang wanita di ujung kota Madinah. Ini asaba imra'ah fi aqsal Madinah haraman. Pemuda ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ma'asyarasy syabab, azzani Allah wa iyyakum, ini pemuda, dia mencium seorang wanita di ujung kota Madinah. Kemudian orang tersebut merasa dirinya telah melakukan kesalahan, mencium wanita, dia melakukan kesalahan. Akhirnya dia datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menebus kesalahannya. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, inni asabtu haddan faqimhu alayya. Ya Rasulullah, saya ini telah melakukan sebuah kesalahan, saya telah melakukan sebuah hukum had, yang dengannya tolong tegakkan hukum had tersebut kepada saya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, karena mencium itu, mencium seorang wanita yang bukan mahramnya, itu adalah merupakan perbuatan dosa. Akan tetapi tidak sampai kepada hukum had yang ditegakkan bagi seorang pezina. Karena hukum had itu ditegakkan bagi orang yang memang jelas-jelas melakukan perbuatan zina, artinya sampai bersetubuh dan seterusnya.
Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang tersebut, wastur ala nafsik, ya akhi, wahai fulan, tutup kesalahanmu. Artinya apa? Nabi SAW itu memerintahkan orang tersebut untuk menutup kesalahannya dan meminta ampun kepada Allah. Karena apa yang dilakukan itu tidak sampai pada jatuhnya hukum had kepada seorang lelaki. Kemudian orang tersebut, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia merasa kebingungan. Ini termasuk di antara ibrah. Ketika seorang melakukan dosa, dia khawatir. Sehingga istilah dosa itu, apa yang kita pahami tentang istilah dosa yang diajarkan oleh Nabi, makarihta, ya, mahaka fi nafsika wa karihta ayattali'a ilaihin nas. Dosa itu adalah apa yang grundel, nggak nyaman di dalam hati, dan kita nggak suka manusia itu tahu apa yang kita lakukan. Itu dosa. Sehingga orang ini merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan. Dia mencium seorang wanita di ujung kota Madinah. Akhirnya dia kemudian melaksanakan sholat azhar bersama Nabi SAW. Tetap dalam kondisi nggak nyaman. Tetap dia minta, ya Rasulullah, tegakkan hukum had atasku. Karena orang ini ingin benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah sholat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam riwayat, sahabat ini ikut sholat asar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi benar-benar dia takut. Sholat berjamaah bersama Nabi dalam kondisi takut, masih khawatir. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Setelah sholat masih datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sungguh aku telah melakukan perbuatan dosa, maka tegakkan hukum had atasku ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asallaita ma'ana? Apakah engkau salat asar bersama kami? Naam ya Rasulullah, kami salat asar bersamamu. Dengan apa yang kau lakukan, sungguh dosamu tadi telah dihapuskan. Artinya apa? Dengan engkau ikut salat berjamaah bersama kami, dengan perbuatan baik yang kau lakukan, amal soleh yang kau kerjakan, amal soleh itu insya Allah akan menghapuskan kesalahanmu. Apa kesalahannya tadi? Mencium seorang wanita. Bukan artinya ini dalil bahwasanya umpamanya kita melakukan sebuah dosa mencium wanita, kemudian kita sholat asar berjamaah, kemudian setelah itu selesai dosa kita. Tidak. Tapi orang ini jamaah, dia memang benar-benar sholat dalam keadaan takut. Setelah sholat sampai dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tegakkan hukum had atasku, karena rasa khawatir yang ada di dalam hati orang tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, asallaita ma'ana, kau sholat bersama kami? Ya Rasulullah, apa yang kau telah lakukan tadi sesungguhnya itu telah menghapus kesalahanmu. Apabila benar-benar dikerjakan secara berjamaah, dikerjakan secara khusyuk, maka sungguh amal ibadah tersebut, amal soleh tersebut mampu menghapuskan kesalahan hamba. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga ketika benar-benar dilakukan dengan thariqah yang benar, dengan niat yang khusyuk, dengan tata cara yang benar, sehingga setiap amal soleh yang kita lakukan itu berkualitas. Karena terus terang, kadangkala mungkin bisa jadi ketika seorang bertaubat, ketika seorang beristighfar, bisa jadi itu tidak menghapus kesalahannya. Loh, kok bisa Ustaz? Bisa jadi ketika seorang bertaubat kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah, ternyata kesalahannya harusnya dihapuskan, tapi ternyata tidak dihapuskan. Apa penyebabnya? Apa yang menjadikan kemudian dosa-dosa itu tidak dihapus? Kesungguhan orang tersebut ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mungkin dia ingin berubah, umpamanya dia ingin bertaubat kepada Allah, tapi taubatnya masih separuh-separuh, atau mungkin taubatnya tidak tulus. Karena memang di antara syarat untuk bertaubat adalah dia benar-benar menyadari, dia benar-benar menyesali, dia kemudian tidak ingin kembali kepada kesalahannya. Ada syarat-syarat taubat, sehingga ketika kita ingin benar-benar menjadikan amal ibadah yang kita lakukan menghapus kesalahan-kesalahan, menghapus dosa-dosa kita, maka benarkan terlebih dahulu niat tulus yang kita lakukan dari setiap amal soleh kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau anna ahlal kitab amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin naim. Seandainya mereka ahlul kitab, al-yahud wan nasara, mereka beriman kepada Allah. Syaratnya pertama jamaah, iman.
wattaqau, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira yang Allah akan berikan kepada orang Yahudi, orang Nasrani kalau mereka benar-benar mau beriman dan bertakwa? Allah katakan lakaffarna anhum sayyiatihim, kami akan hapus kesalahan mereka. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada seorang yang mungkin selama hidupnya berbuat salah, selama hidupnya berbuat dosa pun, sekalipun dia orang non muslim, orang yang dilahirkan mungkin dalam keadaan bukan Islam, ketika dia masuk ke dalam Islam atau bahasa kita mu'allaf, seluruh dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kosong, bersih seluruh kesalahan-kesalahannya. Apa yang menjadi penyebab dosa-dosanya dihapus? Kesungguhan dia untuk menjadi seorang mu'allaf. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta. Hadis yang kita hafal bersama. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Hadis ini memerintahkan kita agar kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dalam kondisi kapanpun. Sehingga dari sini kita memahami bahwasanya haitsu ma kunta itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapanpun, di waktu malam hari ataupun di waktu siang hari, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak manusia yang mungkin ketika di pagi hari dia bertakwa, malam hari, tengah malam dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia di malam hari dia bertakwa kepada Allah, di pagi hari dia tidak bertakwa kepada Allah. Kenapa malam hari dia bertakwa? Karena tidur. Berapa banyak manusia mungkin di tempatnya dia bertakwa kepada Allah, tapi ketika berada di tempat lain dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kapanpun kita berada, Nabi SAW mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini suatu hal yang tidak mudah jamaah. Ittaqullah walan tuksu, istaqimu walan tuksu. Nabi SAW mengatakan kepada kita, kalian berusaha untuk istiqomah walaupun kalian tidak akan mampu, walaupun kalian tidak akan bisa untuk lurus terus, nggak akan bisa. Tapi perintah Nabi SAW berusaha semaksimal kita. Maka di sini Nabi SAW mengatakan, di balik perintah takwa yang mungkin manusia banyak kurangnya, mungkin manusia tidak akan mampu senantiasa melakukannya, yang mungkin manusia terkadang ketika dia ingin bertakwa ada saja cobaan-cobaan yang datang di dalam kehidupannya. Apa solusi Nabi SAW kepada kita semua? Nabi mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, maka iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ini adalah solusi dari Nabi SAW bagi orang-orang yang dia sudah berusaha bertakwa. Kadangkala kita bersama sohib kita bertakwa jamaah, tapi siapa yang menjamin ketika kita sedang sendirian kita bertakwa kepada Allah? Sehingga Nabi SAW pernah menyebutkan, ada seorang di yaumil qiyamah, dia membawa pahala seperti gunung Tihamah, tapi ternyata itu hapus semua, sirna semua. Ketika ditanya apa penyebab orang itu tidak mendapatkan pahala yang banyak, karena disebutkan ketika dia bersama manusia dia bertakwa kepada Allah, dia menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Walakin idza khalau bi maharimillah intahaku, tapi ketika dia sendirian, ketika tidak ada yang melihat, maka dia merobek tirai-tirai yang itu menjadi batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW itu memberikan solusi kepada kita. Apa itu? Ikutilah setiap perbuatan baik, ikutilah setiap perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Nabi itu mempermisalkan perbuatan buruk dengan baik itu diperumpamakan seperti air dengan najis. Kalau kita melihat bagaimana posisi air dengan najis, ketika najis itu sedikit, kemudian najis itu dibutuhkan untuk membersihkannya dengan porsi yang banyak, bahkan bisa membutuhkan air yang banyak. Kalau najisnya banyak, maka butuh air yang banyak. Sebagaimana dalilnya, suatu ketika seorang A'rabi datang ke masjid, kemudian
kencing di pojokan masjid. Ketika melihat sahabat semuanya geram, tapi Nabi SAW dengan bijaknya, jangan, biarkan. Karena kalau dia ditegur, apa yang terjadi? Dia menoleh, kencingnya kocar-kacir. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, ambilkan satu timba air yang banyak. Kenapa membutuhkan air yang banyak? Karena najisnya dalam kondisi banyak. Beda dengan sedikit, maka airnya juga butuh sedikit. Kecuali umpamanya dalam kondisi najisnya itu kecil, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian airnya banyak, maka terkadang najisnya itu tidak berpengaruh terhadap airnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, idza balagal ma kullataini lam yahmilil khabath. Kalau seandainya airnya itu banyak, seperti disebutkan 200 liter, satu drum lah. Ini air satu drum banyak, kemudian terjatuh misalnya berupa najis, umpamanya najisnya sedikit, maka najis yang sedikit itu tidak akan mempengaruhi kualitas air. Seperti itulah perumpamaan. Ketika seorang dia amal kebajikannya itu banyak, amal solehnya itu banyak, perbuatan yang dia lakukan itu dari perbuatan baik itu banyak, maka sungguh perbuatan-perbuatan buruk yang dia lakukan tidak akan berpengaruh terhadap kebaikan yang dia lakukan. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kita berusaha untuk agar menjadikan amal soleh yang kita miliki itu menjadi amal soleh yang banyak, sehingga amal soleh tersebut ketika banyak, ketika mungkin kita berbuat salah, kesalahan-kesalahan itu secara otomatis dihapus oleh perbuatan baik yang kita lakukan. Maka kita terus berusaha untuk agar melakukan ibadah, melakukan amal soleh yang dengannya akan menghapus kesalahan dan dosa-dosa yang kita miliki. Disebutkan dalam dalil, apa saja kira-kira amalan-amalan yang mampu menghapus kesalahan kita? Di antaranya yang pertama, sholat. Sholat itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu menghapus dosa-dosa kita. Suatu ketika Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya, "Lau anna nahran bibabi ahadikum yaghtasil kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min daranihi syai'un." Nabi tanya sama sahabatnya, seandainya di depan pintu kalian ini ada kolam yang kemudian kalian mandi 5 kali sehari, di dalam kolam tersebut apakah tersisa kotoran atau mungkin ada bau di tubuh kalian? Maka sahabat mengatakan, tidak ada ya Rasulullah, karena tiap 5 kali itu kita mandi, kita membersihkan diri kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fadzalika mathalus salawatil khams yamhu bihil khataya. Itulah perumpamaan salat 5 waktu yang kita kerjakan secara berjamaah, itulah yang akan menghapus kesalahan kita. Kemudian diantaranya puasa. Puasa itu mampu menghapus kesalahan kita. Apalagi sebentar lagi ini adalah bulan Ramadan, yang dimana Nabi SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia berpuasa dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kesalahan-kesalahan yang dia miliki. Kemudian juga wasu'ila an yaumi Asyura. Nabi ditanya tentang puasa Asyura. Apa kata Nabi SAW? Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffirah as-sanah allati qablah wallati ba'dah. Puasa Asyura itu ternyata menghapus dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Kemudian disebutkan wasu'ilaan siyami yaumi Arafah, termasuk puasa Arafah akan menghapus dosa-dosa setahun sebelumnya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, termasuk amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita, kesalahan kita adalah diantaranya berwudu. Setiap ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat, kita wudu. Kita mau ngaji umpamanya, kita berwudu. Kita mau sholat malam, kita wudu. Wudu ini ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi, man tawadda'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang dia berwudu, memperbaiki wudunya, disempurnakan wudunya, kata Nabi SAW, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja tahta adfari. Kata Nabi, seluruh
kotoran-kotoran, seluruh dosa-dosa itu akan keluar dari dalam jasadnya sampai akan keluar dari bawah kuku-kukunya. Jadi ketika kita benar wudhu kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, itu ternyata kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga disunnahkan isbagil wudhu alal makarih, menyempurnakan wudhu ketika dalam kondisi susah. Umpamanya kita dalam musim dingin, Allah itu kan kadangkala dingin sekali, itu dianjurkan jangan kita mengambil sunnahnya satu kali, kan sunnahnya ya, wajibnya satu kali, afwan, sunnahnya 3 kali. Kita dianjurkan untuk menyempurnakan setiap bilangan wudhu yang kita lakukan. Bahkan mungkin ketika musim panas, alhamdulillah Indonesia ini zen ya musimnya, jadi aman antara musim kemarau atau musim dingin, tidak terlalu berpengaruh ke air. Kalau di Saudi itu pengaruh, kalau umpamanya musim panas agak hangat airnya, ketika musim dingin, dingin airnya. Itu disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, awala adullukum ala ma yamhullahu bihi khatayakum wa yarfa bihi darajatikum. Mau tidak aku kabarkan kepada kalian apa yang akan mengangkat derajat kalian dan menghapus kesalahan kalian? Kata Nabi, isbagul wudu alal makarih. Kalian sempurnakan wudhu kalian dalam kondisi susah. Kemudian termasuk as-salawatul khams wa ramadan ila ramadan wal umrah ila umrah. Seorang yang dia mengerjakan salat kepada salat berikutnya, kemudian puasa dari puasa yang sebelumnya kepada puasa berikutnya, umrah sebelumnya kepada umrah berikutnya, itu kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair, akan menghapus kesalahan-kesalahan kita selama kita meninggalkan dosa besar. Kemudian banyak lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya amalan-amalan tersebut berzikir ya, termasuk diantaranya berzikir itu subhanallah wa bihamdih, itu termasuk kita baca dalam sehari minimal 100 kali, itu akan menghapus kesalahan kita. Wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun kesalahan kita sebanyak buih di lautan. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ingat, kesalahan yang dihapus di sini adalah kesalahan-kesalahan dosa kecil. Kesalahan-kesalahan dosa-dosa kecil yang kita lakukan itulah yang akan dihapus. Adapun kesalahan dari dosa besar, maka ini diperlukan untuk kita bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali ada amalan yang menghapus dosa besar kita. Apa itu? Haji mabrur. Haji mabrur itu termasuk di antara amalan yang akan, bahkan bukan cuma dosa kecil, dosa besar akan dihapus dengan haji mabrur. Kata Nabi SAW, man hajja hadal bait lillah walam yarfuth walam yafsuk raja'a min dunubiha kayaumi waladathu ummi. Barang siapa yang dia melaksanakan haji ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak lakukan di dalamnya perbuatan dosa, dia tidak berbuat fasik ketika dalam prosesinya, dia akan kembali pulang seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Termasuk juga ada amalan luar biasa yang ternyata amalan ini bisa mampu menghapus kesalahan dan dosa besar, yaitu diantaranya yang disebutkan khusus ini ya, bagi para sahabat yang mengikuti perang Badar. Dan ada kekhususan, ketika para sahabat itu ikut perang Badar, ada sisi pengistimewaan. Padahal banyak sahabat ikut perang Khandaq, perang Tabuk dan seterusnya, tapi khusus bagi bagi sahabat yang ikut perang Badar, mereka memiliki keistimewaan, yaitu termasuk diampuni kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, Ahlu Badr ini memiliki keistimewaan karena memang perang Badar ketika itu disebut Yaumul Furqan, hari pembeda, karena memang keistimewaannya lebih istimewa dibandingkan peperangan lainnya. Al-Badri disebutkan istilahnya, bahkan disebutkan dalam sebuah cerita yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini diceritakan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi SAW, perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Kemudian
Fathu Mekah ketika itu berselang 6 tahun berikutnya, pada tahun ke-8 Hijriah, tatkala Nabi SAW hendak membuka kota Mekah, ada suatu peristiwa yang terjadi. Jadi walaupun telah berlalu 6 tahun, subhanallah, kesalahan yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahannya fatal. Kesalahan yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Hatib bin Abi Balta'ah itu luar biasa dahsyat, termasuk dosa besar. Apa kesalahan yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah? Disebutkan ketika Nabi hendak menyerang kota Mekah ketika itu, Hatib bin Abi Balta'ah ini punya saudara di kota Mekah. Karena ketika itu tidak seperti sahabat di kota Madinah yang punya banyak saudara di kota Mekah. Hatib bin Abi Balta'ah ini punya saudara di kota Mekah, dan dia pengen punya jasa kepada saudaranya. Dia pengen ada sesuatu yang diberikan kepada saudaranya. Apa itu? Hatib bin Abi Balta'ah ingin memberitahu bahwasanya Nabi dan para sahabat hendak mengepung kota Mekah dan akan dilakukan penyerangan. Akhirnya Hatib bin Abi Balta'ah mengutus seorang wanita untuk menulis sebuah surat. Kemudian wanita itu diperintahkan untuk mengirim kepada saudaranya yang berada di kota Mekah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa yakum. Ini artinya Hatib bin Abi Balta'ah membocorkan strategi, membocorkan rahasia besar yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Hatib bin Abi Balta'ah membocorkan rahasia kaum muslimin ketika itu melalui perantara seorang wanita yang diutus ke saudaranya di kota Mekah. Maka kemudian Nabi SAW mengutus sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dengan sahabatnya. Ketika ditemui wanita tersebut, ditanya, mana suratnya? Namanya orang dalam kondisi ketakutan, nggak ngaku, nggak ada surat. Kata Ali, kalau tidak ngaku saya telanjangi. Kemudian akhirnya dia ngaku. Diberikanlah surat tersebut, dilaporkanlah kepada Nabi SAW bahwasanya Hatib bin Abi Balta'ah telah membocorkan rahasia kaum muslimin untuk melakukan penyerangan ke kota Mekah. Tapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lihat apa yang dilakukan oleh Nabi ketika datang Hatib bin Abi Balta'ah dengan sahabatnya. Nabi berkata, la'allallah tala ala ahli Badr faqala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Ada sisi penghususan. Ketika Nabi mengetahui hal tersebut, Nabi mengatakan, mudah-mudahan Allah melihat kepada orang-orang yang telah berjuang pada saat perang Badar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lakukanlah apa yang kalian lakukan, sungguh aku telah memaafkan kesalahan yang kalian lakukan. Ini kesalahan besar jamaah. Tapi ketika itu terjadi pada orang-orang yang mengikuti perang Badar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka setiap dari apa yang kita bisa lakukan dari perbuatan-perbuatan ibadah yang telah kita sebutkan, termasuk di awal yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam majmu' fatwanya dengan bertaubat, istighfar, kemudian dengan syafaat, kemudian dengan mendoakan kepada kaum muslimin dan seterusnya. Termasuk di antara yang bisa menghapus kesalahan kita adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua ini, masya Allah, disebutkan dalam kisah. Ibnu Katsir menceritakan, di akhir mungkin ya, Ibnu Katsir menceritakan di dalam tafsirnya, ada seorang wanita di zaman Nabi SAW, beliau belajar sihir. Ketika beliau belajar sihir, sampai sempat ingin menyihir suaminya. Akhirnya dia mengetahui bahwasanya ini adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama, bahkan termasuk perbuatan syirik. Bahkan ketika dia belajar, bahasa kita, sihirnya itu beneran. Artinya setan sudah tunduk kepada dia. Jadi ketika dia hendak menyihir, coba-coba sukses, coba-coba sukses, coba-coba sukses. Ini dalam tahap belajar, tapi dia sukses. Artinya setan sudah tunduk kepada dia. Akhirnya dia menyesal terhadap apa yang telah dia lakukan. Dia kemudian datang ke kota Madinah, datang untuk menemui Nabi SAW untuk bertaubat atas dosa yang telah dia lakukan, karena ini adalah merupakan perbuatan syirik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata Nabi SAW telah meninggal. Akhirnya kemudian ditujulah sahabat, datang ke sahabat. Ternyata sahabat mengatakan, tanya sahabat yang lain. Terus ditanya beberapa sahabat, datanglah kepada Abdullah bin Abbas. Ketika datang kepada Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Abbas, wahai
fulana, wahai wanita, apa kau punya orang tua? Iya, saya punya orang tua saya masih hidup. Hapuslah kesalahanmu, hapuslah perbuatan dosa yang kau lakukan dengan engkau berbakti kepada kedua orang tuamu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pelebur dosa yang engkau lakukan. Karena Ibnu Abbas faham, tidak ada amal ibadah yang kita lakukan, bahkan menghapus sekalipun dosa besar, kecuali birrul walidain. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dari kita ini memiliki waktu yang terbatas. Usia kita terbatas, kesempatan kita terbatas. Maka pikirkan skala prioritas, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal yang telah kita sebutkan, ibadah-ibadah yang telah kita lakukan itu sebagai sarana wasilah untuk menghapus kesalahan-kesalahan yang kita telah lakukan. Sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan, ketika seorang dia memiliki kebaikan yang banyak, maka tentunya ketika dia melakukan dosa, dosa itu secara instan terhapus karena disebabkan perbuatan baik yang banyak tersebut. Sebagaimana perumpamaan yang telah kita sebutkan tadi, ketika air yang begitu banyak, sebagaimana yang diperumpamakan oleh para ulama, air yang begitu banyak ketika tertetesi najis yang sedikit, maka najis itu tidak dianggap. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba yang bersemangat di dalam melakukan ibadah, bersemangat untuk melakukan amal-amal ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa yang kita miliki, kesalahan-kesalahan yang kita miliki, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.